Shalom warga Yakum, kembali bertemu di dalam Yakum Fellowship edisi kali ini bersama saya Fredo dari kantor pusat Yakum. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita menerima firman Tuhan sebagai landasan pekerjaan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas setiap tuntunan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan ketika Tuhan selalu menopang dan memberkati kami. Kami bersyukur karena di dalam setiap aktivitas kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kami dapat melakukan hal-hal yang menjadi pekerjaan kami dengan penuh tanggung jawab. Kami bersyukur karena saat ini pula Tuhan boleh mengajarkan kepada kami tentang firman-Mu. Biarlah kami dapat lebih mengerti, biarlah kami dapat menerima hikmat dari setiap hal yang diajarkan dan dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada kali ini diambil dari kitab Ayub 26. Kitab Ayub pasal yang ke-26, ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-14. Roh-roh di bawah menggeletar, demikian juga air dan penghuninya. Dunia orang mati terbuka di hadapan Allah, tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ia membungkus air di dalam awannya, namun awan itu tidak robek. Ia menutup pemandangan tahtanya, melingkupinya dengan awannya. Ia telah menarik garis pada permukaan air sampai ujung perbatasan antara terang dan gelap. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Ia telah meneduhkan laut dengan kuasanya dan meremukkan Rahab dengan kebijaksanaannya. Oleh nafasnya langit menjadi cerah, tangannya menembus ular yang tangkas. Sesungguhnya semuanya itu hanya ujung-ujung jalannya. Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya. Siapa dapat memahami guntur kuasanya? Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara warga Yakub yang terkasih, bagian dari kitab yang kita baca adalah secuil dari proses di mana Ayub berusaha untuk memahami kejadian-kejadian, memahami peristiwa yang traumatis di dalam kehidupannya, sebagaimana dikisahkan sejak mula awal dari kitab Ayub, suatu tragedi yang menimpa dirinya luar biasa. Kita tahu bahwa Ayub kehilangan banyak hal. Kita tahu bahwa Ayub hampir merasakan seluruh hidupnya itu tidak lagi diberkati Tuhan. Dari sudut pandang tertentu, istrinya bahkan melihat Ayub tampaknya belum menerima kenyataan dan belum bisa melihat sepenuhnya kenyataan bahwa Tuhan meninggalkan dia. Tetapi di dalam pergumulannya yang menarik, di hampir dari lebih dari 40 pasal di dalam kisah-kisah Ayub, ada banyak hal-hal yang direnungkannya. Kita tahu ada 3 sahabat Ayub, ada Elifas, ada Zafar, dan ada Bildad. 3 sahabat ini di dalam percakapan-percakapan setia mendampingi Ayub, setia sekali untuk selalu menolong Ayub memahami segala sesuatu. Dan kalau kita cermati, di dalam setiap episode percakapan, sahabat-sahabat Ayub selalu berusaha menguatkan Ayub untuk menjelaskan kepada Ayub seolah-olah menjadi advokatnya, pembelanya Tuhan Allah, untuk menunjukkan kepada Ayub tentang betapa baiknya Tuhan, betapa besar dan agungnya karya-karya Tuhan yang tidak seluruhnya bisa kita pahami, tidak seluruhnya itu buruk bagi kehidupan kita. Dan kali ini petikan ayat yang kita baca adalah bagian dari dialog antara Ayub dan Bildad. Ketika Ayub juga menerima nasihat-nasihat dari Bildad, ketika Ayub menerima
berbagai macam pengajaran dari Bildad bahwa Allah itu luar biasa dan setiap hal yang dilakukan Allah itu baik untuk kita. Sebagai Ayub, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita boleh untuk belajar membayangkan apa yang kira-kira spontan seandainya kita ada di dalam posisi Ayub mengalami sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kita. Lalu ada sahabat, saudara, entah siapapun rekan atau kerabat kita yang memberi nasihat bahwa semuanya baik-baik saja, tenang saja, bahwa Tuhan selalu punya rencana yang terbaik bagi kita dan lain sebagainya. Tetapi persoalannya adalah Ayub kehilangan seluruh hartanya, Ayub kehilangan semua anak-anaknya, bahkan Ayub kehilangan martabatnya ketika dia merasakan sakit yang membuat orang-orang mungkin tidak lagi mau memperhatikan dia. Dan sahabat-sahabat Ayub yang saya rasa sahabat-sahabat yang baik ini selalu berusaha untuk menguatkan Ayub dan membuat Ayub tetap percaya pada Tuhan. Kalau kita ada di posisi itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang bisa kita rasakan? Mungkin kita bisa membayangkan dengan lebih mudah dalam posisi sahabat Ayub sebagai orang yang mungkin menyaksikan, menemani orang, saudara, kerabat kita yang sedang mengalami masalah, lalu kita memberikan nasihat bahwa tenang saja, semua akan baik-baik saja, bahwa tenang saja, Tuhan punya rancangan terbaik bagi kita. Tetapi dari sudut pandang Ayub, orang yang mengalami tragedi, yang bahkan di dalam kisah kitab suci disebutkan Allah sendiri yang menghendaki dan membiarkan si iblis, si jahat itu merusak kehidupan Ayub. Apakah ada alasan bagi kita untuk menerima dengan mudah, dengan buta, dengan seketika bahwa semuanya akan baik-baik saja? Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tahu bahwa Ayub orang yang saleh, tidak ada celah, tidak ada keburukan di dalam kehidupannya. Tidak ada hal-hal yang menjadi alasan kenapa dia harus menerima hal yang buruk sebagai balasan. Tidak ada sesuatu yang mungkin pernah dilakukannya buruk di hadapan Tuhan sehingga itu menjadi situasi yang membenarkan bahwa dia mendapat pembalasan-pembalasan yang buruk di dalam kehidupannya. Tidak ada. Dan sebagai Ayub, rasanya pantas dan wajar ketika dia juga menjawab sahabatnya itu dengan kata-kata yang kurang lebih, kalau kita boleh memahami ekspresi emosionalnya, iya, aku tahu Tuhan itu besar, aku tahu Tuhan itu agung, aku tahu bahwa karya Tuhan itu baik, aku tahu bahwa seluruh karya-karya Tuhan itu luar biasa dan tidak ada yang bisa membantah itu. Tidak ada yang bisa mempertanyakan itu dan tidak ada yang bisa untuk meremehkan, meragukan segala sesuatu yang diciptakannya. Dia menunjukkan bagaimana bisa membuat awan, bagaimana bisa membuat cakrawala yang memisahkan langit dan lautan, bagaimana bisa membuat segala sesuatu yang manusia itu menyadari dirinya sebagai bagian kecil dari seluruh perbuatan besar Allah. Ayub tidak menyangkal kebesaran Allah. Tetapi pada dasarnya, sebagai orang yang mengalami tragedi, orang yang mengalami nasib yang buruk, kejadian-kejadian yang buruk, sebenarnya normal ketika kita atau siapapun itu merasa bahwa salahku apa, salah saya apa yang saya lakukan. Apalagi kalau orangnya seperti Ayub, sudah saleh, baik hati, dan dia menjadi orang yang memang bisa jadi teladan. Tetapi kenapa tetap mengalami nasib yang buruk? Dan barangkali kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang kalau kita mau mengukur selalu merasa mempersiapkan, mengantisipasi kejadian-kejadian buruk di dalam kehidupan kita untuk tidak terjadi, toh ketika itu tetap terjadi, pertanyaan-pertanyaan itu muncul. 1982, seorang Rene Girard, orang yang penasaran kenapa atau bagaimana suatu proses kebudayaan yang akrab dengan kekerasan itu menjadi salah satu ritus yang baku
untuk memperbaiki kondisi yang rusak. Rene Girard menulis sebuah buku The Scapegoat atau Kambing Hitam yang mencoba melakukan analisa terhadap praktik-praktik ritus korban, di mana pengorbanan yang dilakukan dengan kekerasan itu menjadi cara supaya manusia itu bisa menerima fakta atau realitas buruk yang menimpanya, sekaligus menjadi cara untuk mengantisipasi supaya hal yang buruk itu tidak terulang. Hal itu bisa ditemukan kalau di dalam budaya Jawa ada selamatan, ada sesuatu yang dikorbankan, ada macam-macam hal yang mungkin itu direlakan sebagai sesuatu yang menjadi negosiator dalam prosesi-prosesi ritual. Di dalam kebudayaan-kebudayaan Indonesia lain, misalkan di Toraja ada kekerasan yang di mana ada hewan yang dikorbankan, ada kerbau yang dikorbankan. Di dalam tradisi agama-agama Abrahamik ada proses di mana Ismail atau Ishak, ada perdebatan tentang siapa yang dikorbankan, tetapi pada intinya adalah kekerasan, pembunuhan yang akan dilakukan sebagai suatu ritus yang dituntut oleh Allah. Dan di dalam tradisi Kristiani kita tahu Tuhan Yesus mengalami kekerasan untuk mendamaikan, untuk menebus, untuk memperbaiki kondisi yang rusak. Pertanyaan Girard, kenapa selalu harus ada kekerasan? Kenapa selalu harus ada sesuatu yang buruk menimpakan si kambing hitam yang dipersalahkan dan dianggap sebagai sarana untuk mendamaikan penyebab-penyebab hal buruk supaya tidak terjadi? Ternyata manusia itu erat dengan kekerasan, dan sebagai pertahanan dirinya, kekerasan itu sesuatu yang naluriah. Ketika dirinya terancam, kita marah. Ketika kita di dalam kondisi yang berbahaya, sikap kita untuk melindungi diri kita itu juga sebenarnya erat dengan yang namanya kekerasan. Ada orang yang belum bisa menerima kekurangan dirinya, melakukan kekerasan kepada orang lain. Ada orang yang belum bisa menerima kondisi, keadaan, realitas trauma batinnya, dia menjadi pelaku kekerasan terhadap orang lain. Itu hal yang secara pola itu lumrah dan itu sangat sering terjadi, bahkan di antara kita bisa sering terjadi. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita cermati cara Ayub untuk bertahan, cara Ayub untuk memahami bahwa kondisi yang buruk itu harus ditanggungnya, kekerasan yang dirasakannya, hal buruk yang mengorbankan dirinya, itu dikelola untuk diterima sebagai karya Allah. Kendati ada protes, kendati ada sesuatu yang mungkin belum bisa dipahami, tetapi Ayub paham bahwa memang itulah yang harus terjadi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, siapakah di antara kita yang barangkali bisa punya ukuran menjadi seperti Ayub, yang tanpa celah, yang tanpa cacat, yang tanpa kekurangan, yang tanpa hal-hal yang membuat kita itu lalu dibenarkan untuk menerima hal buruk di dalam kehidupan kita? Yang ada sebaliknya, kita selalu merasa sudah melakukan hal yang baik, melakukan hal yang benar, melakukan sesuatu yang luhur dan lain sebagainya, sehingga seolah-olah itu menjadi pembenaran bagi kita untuk menuntut kondisi baik yang harusnya Tuhan berikan bagi kita. Tetapi dalam cerita Ayub kita hendak diajarkan hal buruk sebagai realitas, nasib malang sebagai suatu kenyataan di dalam kehidupan setiap orang, hendaknya dipahami dalam kerangka kita hanyalah bagian kecil dari seluruh pekerjaan Allah, dan siapakah kita yang mau menuntut, yang bisa berani menuntut bahwa Tuhan harus melakukan sesuatu yang baik bagi kita. Adakah ukuran yang bisa kita pakai untuk menilai diri kita bahwa kita itu sudah melakukan segala sesuatunya dengan benar, sehingga kalau ada hal-hal buruk menimpa kita, lalu kita bisa seolah-olah bernegosiasi dengan Tuhan? Teladan Ayub menunjukkan bahwa meskipun ada hal buruk yang dihadapinya,
hal yang buruk merugikannya, hal yang buruk membuat dia menderita. Kesadarannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebagai bagian dari seluruh karya agung Tuhan, membuatnya tidak protes pada Tuhan, membuatnya tidak melakukan dosa, membuatnya tidak membalaskan kekerasan, membuatnya tidak membenarkan suatu tindakan-tindakan pertahanan diri yang merugikan orang lain. Dia memproses itu dalam waktu, dan dia memproses itu di dalam perenungan-perenungannya. Dan yang kita tahu di akhir dari kisah Ayub, di bagian akhir dari kitab Ayub, Tuhan memulihkan keadaannya. Maka tantangannya adalah, sebagai seseorang yang merasa diri sudah beriman, berusaha melakukan segala sesuatunya dengan baik, adakah daya tahan seperti halnya Ayub, yang ketika mengalami hal yang susah, ketika mengalami hal yang buruk, ketika mengalami kemalangan, belum bisa memahaminya seutuhnya, tetapi dia mau berkomitmen bahwa yang dijalaninya, bahwa yang dilakukannya di dalam terang kasih Allah, dia mau dengan setia untuk berpegang dan tidak melakukan sesuatu untuk melawan Tuhan. Dan bagi kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam pekerjaan-pekerjaan dan seluruh upaya baik di dalam kehidupan kita, ketika ada hal buruk terjadi, ketika ada kemalangan terjadi, memang tantangannya adalah apakah kita bisa mengelola dan mencoba untuk terus belajar memahami kebesaran Tuhan tanpa kita harus berbuat dosa, tanpa kita harus melakukan hal yang buruk sebagai pembenaran, tanpa melakukan kekerasan sebagai sesuatu yang dilegalkan, dibolehkan bagi setiap orang yang marah. Rasanya Ayub menjadi teladan yang baik ketika menjadi orang yang bernasib sial. Dia tidak membenci Tuhan, dia tidak membenci orang lain, bahkan dia tidak ingin menyalahkan siapapun, dan dia ingin menjalani kondisi-kondisinya itu dengan tegar. Kiranya kita bisa belajar dari Ayub dan selalu berusaha memberikan dedikasi terbaik untuk kemuliaan Tuhan saja. Selamat bekerja, selamat menjalani kehidupan kita di dalam Allah. Amin. Mari kita berdoa. Kami ingin terus belajar ya Tuhan, ketika Tuhan memberikan keadaan-keadaan yang tidak nyaman. Ketika Tuhan menghadapkan kami dengan situasi-situasi yang malang. Ketika Tuhan harus menghadapkan kami semua di dalam kondisi-kondisi yang tidak kami sukai sekalipun, kami ingin belajar seperti Ayub yang tidak berbuat dosa, tetapi dia senantiasa mau merawat panggilannya, mau merawat komitmennya, tidak berbuat dosa, tidak berbuat kesalahan, dan tidak membiarkan kekerasan di dalam dirinya itu terbalaskan. Kami bersyukur karena Tuhan boleh memberkati kami untuk terus belajar tentang cinta kasih, sebagaimana diteladankan oleh Kristus sendiri, bahwa setiap hal buruk yang diterimanya adalah bagian dari pekerjaan dan cara Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk berkarya. Berkatilah kami Tuhan dimanapun kami berada, di dalam setiap aktivitas dan pekerjaan yang kami lakukan, dan biarlah dalam setiap kondisi itu pula kami dapat terus memuliakan Tuhan. Kami ingin berdoa bagi setiap orang-orang yang ada di sekeliling kami, yang terlibat di dalam pekerjaan kami, dan orang-orang yang bersinggungan dengan aktivitas-aktivitas kami. Biarlah kami dapat merasakan tangan Tuhan yang selalu membimbing kami untuk bekerja dengan baik. Kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami. Kami berdoa bagi setiap orang yang juga melayani di dalam pekerjaannya bersama-sama dengan kami. Kami ingin serahkan keluarga kami ingin serahkan setiap orang yang mengasihi kami. Biarlah Tuhan menjadikannya kekuatan bagi setiap kami untuk menerima dan terus belajar melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kami serahkan lembaga-Mu ini ya Tuhan, di mana kami melayani
menjadi bagian dari lembaga ini. Biarlah setiap hal yang kami kerjakan dapat menjadi kontribusi yang baik bagi perkembangan lembaga ini, dan biarlah nama Tuhan saja yang selalu dipermuliakan. Banyak kegelisahan, banyak hal yang ingin kami sampaikan, namun kami percaya Tuhan yang mengerti dan mengenali hati kami. Maka biarlah Tuhan yang selalu merawat suara hati kami, Tuhan yang selalu menjawab setiap kegelisahan di dalam diri kami. Dengan cinta kasih Allah saja kami dapat berlaku benar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.